Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kali ini kita kembali bertemu di channel Sang Penghujat untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai Alkitab. Di episode ke-48 kali ini kita akan membahas kitab Keluaran pasal 4. Di pasal 4 ini keseluruhannya terdiri dari 31 ayat. Sebelum kita membahas ayat demi ayat, ada baiknya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menyiapkan makanan kecil dan minuman tentunya untuk menemani Bapak Ibu sekalian dalam menikmati tayangan kita ini. Kami akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kami mulai dari ayat pertama. Ayat pertama, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat keempat, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya, bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Ya, di sini kita diberi pertunjukan. Kalau zaman sekarang mungkin kita ngomong sulap, tapi pada zaman dahulu disebut sihir. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ini pertunjukan sihir, pasti kita nanti dikecam bahwa ini adalah perbuatan Tuhan, bukanlah sihir Pak, tetapi mukjizat. Ya, kita kalau ingin mengikuti mereka, ya kita katakan bahwa inilah mukjizat. Tuhan melakukan mukjizat kepada Musa, memberikan satu pengajaran melakukan mukjizat. Bagaimana Tuhan membuat tongkat Musa berubah menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Lantas, Tuhan memberitahu bagaimana cara menaklukkan ular itu, yakni dengan memegang ekornya, sehingga ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Bukan hanya sekali, tetapi Tuhan juga memberikan pengajaran kepada Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan apa yang terjadi? Tangan Musa menjadi putih seperti terkena kusta. Dan kemudian ketika dimasukkan kembali untuk kedua kalinya, tangannya menjadi sembuh, pulih seperti sedia kala. Ini ditunjukkan oleh Tuhan Allahnya Musa ini berdasarkan asumsi saya, disebabkan bahwa Musa sejak kecil hingga menjadi dewasa, bahkan sudah punya anak, lama tinggal di Mesir. Di Mesir sendiri kita tahu bahwa banyak ahli sihir, tukang sihir, makanya Tuhan menggunakan teknik sihir yang disebut mukjizat ini untuk menarik perhatian Musa. Karena seorang Musa pasti dia mengerti bagaimana teknik-teknik sihir. Karena dia seorang bangsawan, anak putri raja. Jika boleh dikatakan dia adalah seorang pangeran. Minimal dia adalah seorang bangsawan Mesir. Mengerti mengenai seluk-beluk teknik dasar penyihiran di istananya. Dan inilah yang digunakan Tuhan untuk menarik perhatian Musa. Sehingga Musa bisa diajak komunikasi. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Bahkan Tuhan memberikan pernyataan kepada Musa, jika orang-orang Ibrani nantinya tidak percaya kepada mukjizat yang pertama,
maupun mukjizat yang kedua, maka Musa diminta melakukan mukjizat yang ketiga, yakni dengan mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkan ke tanah. Maka air itu akan berubah menjadi darah. Nah, ini akan dipertunjukkan kehebatan, kedahsyatan dari Tuhan ini. Sehingga nantinya orang Ibrani akan percaya kepada Musa. Ayat ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus kau katakan." Nah, di sini juga ternyata Musa masih melakukan pembantahan terhadap perintah Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia tidak pandai bicara sejak dulu bahkan sekarang. Dia berat mulut dan juga berat lidah. Ini juga dijawab kembali oleh Tuhan. Bahwa siapakah yang membuat lidah, siapa yang membuat orang jadi bisu, jadi tuli, bisa melihat atau buta. Ini pernyataan Tuhan sendiri. Ini juga satu klaim yang merupakan kontradiksi dari apa yang sering dikatakan oleh para teolog. Bahwa Tuhan tidak merencanakan yang jahat. Tuhan selalu memberikan yang baik. Tetapi ternyata jika anak Anda cacat dan tidak normal, semuanya itu adalah buatan Tuhan. Di sini dia menyatakan secara jelas gamblang bahwa siapa yang buta, yang tuli, semua itu dibuat oleh dia, Tuhan ini. Jadi pernyataan teolog, para pendeta, para pengkhotbah, entah ustadz, entah siapapun, jika kita bandingkan dengan ayat di Alkitab ini, jelas merupakan kontradiksi jika mereka mengatakan bahwa Tuhan selalu merencanakan yang baik, merancangkan yang baik. Jadi buta itu bukanlah buatan ciptaan Tuhan. Lantas siapa? Nah, ini seringkali diasumsikan bahwa yang bersalah adalah orang tuanya, dosa orang tuanya, dosa leluhurnya, atau dianggap kena kutukan. Padahal ini semua adalah buatan Tuhannya, sebagaimana ditulis di Alkitab kita ini. Ayat ke-13, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Tetapi kali ini Musa masih tetap melakukan perbantahan. Dan dia meminta kepada Tuhan, siapa aja bisa kau utus. Sehingga Tuhan menjadi bangkit murkanya. Ini satu pernyataan, satu ayat yang luar biasa dan Anda harus memberi catatan penting di sini. Bahwa di ayat ke-19 ini, bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Ini satu kalimat yang harus Anda pegang. Inilah yang merupakan landasan bagi saya untuk memberikan asumsi, landasan bahwa Musa akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena disebabkan oleh kalimat ini, yang sejak awal sudah ditulis di Alkitab kita ini. Bahwa Tuhan murka terhadap Musa karena, kalau orang Jawa mengatakan, ini dia ngeyel, ngotot tidak mau mengikuti perintah Tuhannya. Ya, bisa saja kalau kita
merunut kejadian sebenarnya, memang Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa ini bukanlah sesembahan Musa selama ini tentunya. Karena Musa ada di Mesir. Sementara Tuhan ini mengaku bahwa dia Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Bukan Tuhannya Musa, sebagaimana yang kita lihat di ayat sebelumnya. Dan kemudian Tuhan, dalam tanda kutip, mengalah kepada Musa, sehingga Tuhannya berkata bahwa Harun, kakak Musa ini, akan menyertai Musa. Dan dia sebagai penyambung lidah untuk berkata kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Israel itu. Dan di sini Tuhan memberikan satu kuasa kepada Musa untuk menjadi seperti Allah bagi Harun. Dan juga mungkin bagi orang-orang Israel lainnya. Dan Musa diminta untuk membawa tongkatnya untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Apa yang menarik dengan kejadian ini? Kita lihat bahwa tawar-menawar antara Musa dengan si Tuhan ini begitu alot. Sesuatu yang saya katakan luar biasa jika kita bandingkan nantinya dengan pasal berikutnya. Di situ ada kejadian yang menurut saya rada janggal jika kita bandingkan dengan yang di pasal ini. Sesuatu yang nanti akan saya tunjukkan kepada Anda semuanya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Musa kembali ke Mesir, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Akhirnya Musa menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga dia meminta diri pamitan dengan mertuanya. Si Yitro ini atau nama lainnya adalah Reuel, minta izin untuk balik ke Mesir. Untuk melihat saudara-saudaranya. Jika di pasal awal-awal kitab Keluaran ini, saudara Musa adalah perempuan. Tetapi di sini saudaranya adalah laki-laki dan bernama Harun. Ya, seakan-akan seperti kata almarhum Didi Kempot, mak bedunduk tahu-tahu yang tadinya cewek sekarang jadi cowok. Ada berapa saudara Musa? Kita juga tidak jelas. Suka-suka yang nulis, suka-suka yang cerita. Kalau di sini kita diberi pernyataan bahwa saudara Musa laki-laki namanya Harun. Sementara yang perempuan siapa namanya? Kita tidak tahu. Jika Anda mencermati kitab Keluaran ini dari awal, Anda akan menemukan banyak sekali kejanggalan. Di sini dikatakan bahwa Musa meminta izin berpamitan kepada Yitro untuk kembali ke Mesir kepada saudara-saudaranya, melihat mereka masih hidup atau tidak. Berapakah saudara-saudara dari Musa ini? Ini adalah sesuatu yang janggal jika kita melihat dari awal kitab Keluaran ini, bahwa Fir'aun pernah mengeluarkan perintah untuk melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi lelaki orang-orang Israel. Bayi Israel yang laki-laki harus dibunuh ketika usianya masih ya mungkin balita, bawah 3 tahun. Dihabisi semua. Berarti saudara-saudara dari Musa ini harusnya tidak ada. Karena mereka sudah dimusnahkan. Saudara di sini kebanyakan pastinya cewek. Karena yang dimusnahkan oleh Fir'aun perintahnya dahulu kepada bidan-bidan dan juga kepada prajuritnya untuk membunuh anak laki-laki orang Israel. Jadi sepantaran Musa itu pastinya sedikit bahkan tidak ada. Supaya tidak ada populasi yang muncul bertambah banyak pada kaum Israel ini. Jadi makanya pernyataan Musa bahwa dia ingin melihat saudara-saudaranya ini sebenarnya janggal. Karena saudara-saudaranya pasti sudah tidak ada.
yang seumuran dia bahkan lebih tua sekian tahun dari Musa dan di bawah Musa, itu pastinya minim sekali. Oh no! Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Di sini Tuhan memberikan informasi kepada Musa bahwa orang yang ingin mencabut nyawanya telah mati. Ini sesuatu yang saya katakan kepedulian Tuhan kepada umatnya. Bahwa Musa diberi informasi. It's okay bahwa engkau balik ke Mesir tidak apa karena orang yang ingin membunuh kamu sudah mati. Mengapa ini tidak dilakukan si Tuhan ini kepada Habel ketika dia akan dibunuh kakaknya? Oh no! Untuk hal sepele begini Tuhan memberitahu. Tetapi hal penting mengenai nyawa Habel Tuhan tidak memberikan informasi. Bahkan membiarkan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Ini satu cerita, jika kita runut terus begini, akan nampak kejanggalan-kejanggalan satu dengan yang lain. Lantas, para pendeta sering mengelak dengan mengatakan, Pak, dilihat konteksnya. Justru kita lihat di sini adalah bahwa ada rencana pembunuhan. Rencana pembunuhan terhadap Habel, Habel tidak diberi informasi apapun oleh si Tuhan itu, sehingga akhirnya dia mati. Sementara di sini kita melihat ada rencana pembunuhan terhadap Musa, sehingga Musa melarikan diri. Di sini Tuhan memberi informasi bahwa yang akan mencabut nyawamu telah mati. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada gunanya. Bukankah lebih penting jika si Tuhan itu memberi informasi kepada Habel daripada memberitahu Musa bahwa orang yang ingin membunuh kamu sudah mati? Beda konteks di mana? Sama-sama akan terjadi pembunuhan. Ya, makanya di sini kita lihat apakah Anda ini jemaat cerdas atau jemaat yang blow on, yang gampang ditipu sana, tipu sini. Di sini kita juga melihat bahwa Musa mengajak istri dan anak-anaknya. Istrinya yakni Sipora. Dan anak-anaknya salah satu yang kita tahu adalah Gersom. Berapa anak dari Musa ini kita tidak tahu. Tapi dikatakan di sini anak-anaknya lelaki. Berarti lebih dari satu. Jumlah berapa? Ya, tinggal asumsi kita masing-masing mau memberi anak jumlah berapa kepada Musa ini. Jika dia memang aktif di dalam melakukan esek-esek, sebagaimana yang kita tahu dari kitab Kejadian hingga kitab Keluaran ini, bahwa selalu esek-esek itu menjadi hal yang penting. Jadi makanya kemungkinan anak Musa ini juga cukup banyak. Ayat ke-21, firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Fir'aun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Cobalah Anda perhatikan ayat di sini, yang telah dibacakan ini, bahwa Tuhan menyerahkan mukjizat ke tangan Musa supaya dipertunjukkan di hadapan Fir'aun. Sehingga nantinya Fir'aun mau memberi izin kepada bangsa Israel untuk keluar. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lah, dia menyuruh Musa memberikan pertunjukan mukjizat. Sebenarnya itu buat saya pertunjukan sihir, sama saja bentuknya. Kepada Fir'aun, supaya Fir'aun nantinya berkenan memberi izin kepada bangsa Israel untuk pergi menyembah kepada si Tuhan ini. Tetapi justru si Tuhan ini akan melakukan, membuat hati si Fir'aun menjadi keras dan tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lah, lantas gunanya apa?
kata Musa memberikan petunjukan itu. Anda ngerti ya maksud saya? Jika memang si Tuhan ini kepingin agar Fir'aun tidak membiarkan Israel ini keluar dari Mesir untuk beribadah kepadanya, buat apa dia memberikan mukjizat kepada Musa untuk ditontonkan kepada Fir'aun, jika endingnya bahwa Fir'aun pun akan dikeraskan hatinya. Sesuatu yang sebenarnya pekerjaan yang sia-sia. Tapi inilah yang dipertontonkan kepada kita di dalam membaca Alkitab ini. Dan justru kita lihat di ayat selanjutnya, inilah ancaman dari Tuhan. Bahwa dia memberikan sesuatu ancaman kepada Fir'aun dengan mengatakan bahwa Israel adalah anakku yang sulung. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Lah bagaimana mungkin si Fir'aun akan membiarkan Israel ini beribadah kepada si Tuhan jika si Tuhan sendiri mengeraskan hati si Fir'aun? Ngerti nggak? Ini putaran-putaran kalimat yang tidak karuan cenderungannya. What? Dia bahkan memberikan ancaman kepada Fir'aun. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu. Anakmu yang sulung. Inilah ancaman. Siapa yang akan membunuh? Tuhan. Ingat ya, ini adalah kalimat penting. Siapa yang membunuh? Tuhan. Ini ancaman Tuhan kepada Fir'aun. Coba bayangkan jika Anda ini Fir'aun. Musa datang kepada Anda minta izin. Kemudian Musa memberikan pertunjukan mukjizat kepada Anda. Sehingga Anda takjub dan Anda mengiyakan. Tetapi si Tuhan mengeraskan hati Anda ketika Anda sudah ngomong ya, mendadak Tuhan mengeraskan. Otomatis Anda pasti berkata, oh no, tidak bisa. Walaupun Anda takjub melihat apa yang dipertontonkan oleh si Musa. Bayangkan hal ini. Jika ini terjadi pada diri Anda, dan Anda tahu bahwa ternyata sebenarnya Anda pun ingin mengatakan iya, tetapi Anda diputar pemikirannya oleh si Tuhan, sehingga Anda berkata tidak. Lantas, Anda ini apa? Bukankah Anda hanya semacam boneka yang dapat dipermainkan oleh si Tuhan ini? Seriously. I'm telling you the truth. Disinilah satu bantahan yang jelas tegas. Di manakah free will? Tidak ada free will. Tidak ada kehendak bebas. Fir'aun tidak mampu berkehendak bebas jika si Tuhan ini mempunyai kuasa. Dan kita diberi pemahaman bahwa Tuhan adalah maha kuasa. Jadi pastinya si Fir'aun ini tidak mampu berbuat apa-apa jika hatinya dikeraskan oleh si Tuhan ini. Jelas Bapak Ibu, Saudara sekalian, ini adalah kalimat-kalimat yang penting di dalam kitab Keluaran ini. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Di sini kita kembali diberi pertunjukan kalimat, bahkan dipertontonkan satu kejadian yang janggal, aneh, dan entah ini maksudnya apa. Saya sendiri juga di dalam mengartikan ini, rada-rada bingung. Coba Anda perhatikan. Di tengah jalan, suatu malam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Jadi si Tuhan ini memang suka membunuh. Jika dia menyuruh tadi Musa untuk pergi ke Mesir, membebaskan bangsa Israel untuk bisa beribadah pada dia, sekarang di tengah jalan, si Tuhan ingin membunuh Musa. Mengapa? Disinilah makanya saya kembali kepada ayat sebelumnya, bahwa Musa ini sudah membuat si Tuhan murka.
Tuhan ini jengkel kepada Musa sehingga dia berikhtiar untuk membunuh Musa. Karena suka bantah, suka ngeyel. Makanya Anda sebagai umat yang percaya dengan cerita Bible di Alkitab ini, hati-hati kalau Anda suka ngeyel. Inilah, ada sesuatu kalimat yang janggal di sini ayat ke-24 ini. Lantas disambung di ayat ke-25-nya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Apa urusannya di sini? Bagaimana menyambungkan ayat ke-25 ini dengan ayat sebelumnya yang di 24? Tahu-tahu Sipora menyunat anaknya. Siapa yang disunat ini? Anaknya laki-laki lebih dari satu. Tapi di sini yang dipotong hanya satu. Yang mana? Siapa? Tidak jelas juga. Selalu demikian. Dan disentuhkan kulit katan itu ke kaki Musa dan berkata bahwa engkau pengantin darah bagiku. Maksudnya apa? Ini juga tidak jelas. Dan karena hal demikian, Tuhan membiarkan Musa. Gara-gara apa yang telah dilakukan oleh Sipora. Ya, ini satu kejadian buat saya adalah aneh dan tidak terkait satu sama lain. Dan tahu-tahu Sipora begitu ahli di dalam melakukan penyunatan. Ya, kalau wanita, mak-mak memang pintar nyunat. Nyunatnya apa? Ya uang belanja, uang gaji suaminya, atau apapun. Zaman sekarang memang mak-mak pintar nyunat. Ya, sumbangan apapun sukanya disunat oleh mak-mak. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Ya, di sini kita diberi kejanggalan terakhir dari ayat-ayat terakhir pasal 4 kitab Keluaran ini. Kita lihat di sini bahwa Tuhan menemui Harun. Sehingga Tuhan bisa berkata kepada Harun untuk pergi ke gurun menjumpai Musa. Dan ini Harun pun menuruti perintah Tuhannya. Ini aneh juga, bagaimana Tuhan bisa menemui Harun, terus fenomena apa yang ditemui Harun ini tidak diceritakan sama sekali. Hanya kita diberi suguhan kalimat demikian, kemudian Harun menuruti dan bertemu Musa, dan Musa berkata begini kepada Harun. Dan akhirnya mereka berdua pergi ke Mesir, menemui tua-tua Israel. Inilah anehnya. Mereka pergi ke Mesir. Memangnya di Mesir ini mereka demikian mudah masuk, keluar masuk, untuk menemui orang-orang Israel. Padahal kita tahu bahwa Israel ini adalah budak. Dan Musa dan Harun begitu gampangnya ketemu dengan tua-tua Israel. Memangnya di Mesir tidak dijaga oleh para prajurit kerajaan. Sehingga Harun dan Musa ini demikian gampangnya bertemu dengan tua-tua Israel. Bahkan dikatakan di sini, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Ini fenomena mukjizat pasti akan membuat gempar. Bisa-bisa Musa ditangkap dan tidak seenaknya keluar masuk di Mesir. Ini kalau nalar yang waras. Tapi seringnya kan kita hanya manggut-manggut ketika para pendeta, para evangelis bercerita. Di sini detailnya tidak ada. Tetapi nalar kita yang waras, bagaimana mungkin Musa dan Harun bisa masuk ke Mesir, pantas menemui tua-tua, melakukan mukjizat di depan mereka. Tongkatnya berubah menjadi ular, tangannya putih seperti kena kusta, kemudian air di sungai Nil menjadi darah. Ini sesuatu fenomena yang tidak gampang dilakukan. Karena orang-orang Israel ini adalah budak.
Dan pasti diawasi oleh para prajurit ketika mereka sedang bekerja. Jadi untuk menemui orang semacam ini tidak mudah. Ya ini asumsi saya. Tinggal Anda mau menuruti, menerima cerita yang bagaimana. Apakah memang Mesir ini hanya kota yang begitu terbuka, begitu bebasnya? Ya, ini semua hanyalah satu asumsi-asumsi. Saya memberikan asumsi ini berdasarkan dari apa yang tertulis di Alkitab. Begitu juga para teolog Nasrani tentunya. Mereka memberikan asumsi. Hanya saja bahwa para pendeta biasanya seringnya melandaskan asumsi mereka dengan tambahan-tambahan ayat di Perjanjian Baru. Ini sudah menjadi makanan mereka sehari-hari, bahwa mereka tidak mampu memberikan asumsi berdasarkan otak mereka sendiri dan seringnya mengambil perkataan-perkataan ayat-ayat di Perjanjian Baru dan seringnya menggunakan pemikiran dari Paulus. Perlu dicatat, perlu diingat bahwa Paulus sendiri pun sama seperti kita, bahwa Paulus tidak pernah melihat kejadian ini. Paulus bukanlah saksi sejarah. Kalau kitab ini merupakan kitab sejarah, maka Paulus bukanlah saksi sejarah, terlebih-lebih pelaku sejarahnya. Semoga Anda jelas dengan apa yang saya katakan ini dan pemikiran Anda masih cerdas, nalar Anda masih waras. Anda bisa bandingkan antara narasi saya, asumsi saya ini dengan apa yang dikotbahkan oleh para pendeta maupun evangelis lainnya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, 31 ayat dari pasal 4 kitab Keluaran ini telah kita telaah, kita pelajari, dan kita analisa sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara jelas mengenai cerita di sini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa menambah wawasan kita untuk tetap waras dan menjaga keimanan kita untuk tidak tercemar oleh kebohongan-kebohongan yang ada. Bahkan mungkin kebohongan itu yang saya ucapkan kepada Anda jika Anda memang sudah termakan oleh khotbah-khotbah para pendeta. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Terima kasih. Shalom.